Ya Terima pemirsa, Anda kasih. kembali di Apa Kabar Indonesia Ya. Pagi. Pemirsa, banjir bandang luapan Sungai Gung menerjang kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Hal tersebut terjadi akibat hujan intensitas tinggi di lereng Gunung Slamet. Ya, air banjir bandang berwarna keruh turun deras dari arah lereng Gunung Slamet. Arus air yang deras turut membawa batu, pasir, material kayu, dan pipa air panas. Kolam pemandian air panas Pancuran 13 yang menjadi ikon wisata Guci hilang tergerus banjir. Dampak banjir bandang juga merembet ke Pancuran 5. Kolam pemandian tertutup material batu dan pasir sehingga tidak dapat digunakan. Aparat kepolisian dari Polres Tegal langsung mengamankan lokasi, memasang garis polisi, akses ke area terdampak banjir bandang ditutup total. Iya, karena kalau kita lihat memang ini juga salah satu yang menjadi perhatian juga selain bencana yang berada di Sumatera hingga Aceh ya. Terlebih ini kan lokasi wisata, begitu biasanya akhir tahun warga pergi ke tempat wisata. Ya, langsung saja kami ajak Anda berbincang bersama dengan sejumlah narasumber kami yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Karena kita tahu betul beberapa waktu terakhir kan BMKG juga sempat memprediksi ya. Ada bibit siklon tropis 93S yang berpotensi menjadi siklon tropis. Tentunya ini kemudian berdampak terhadap cuaca hujan yang cukup deras, angin kencang dan juga gelombang tinggi di laut gitu Reza ya. Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tegal, ada Pak Muhammad Afifuddin. Dan juga kemudian sudah tersambung bersama kami ada Armi Susandi, pakar hidrometeorologi ITB. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke Pak Afif. Pak Afif, dari pantauan Anda sejauh ini bagaimana kondisi terbaru di kawasan sana dan apa pencegahan yang dilakukan oleh BPBD untuk menginformasikan kepada masyarakat sekitar? Ya, kejadian Sabtu kemarin sempat menjadi viral karena banyak material banjir itu menimbun di kawasan Guci, terutama di Pancuran 13, kemudian di Pancuran 5. Kemarin sudah dilakukan pembersihan baik dengan manual ataupun dengan alat berat. Cuma tadi kemarin sore, minggu sore terjadi hujan lagi dan hujannya lebih besar daripada yang hari Sabtu. Saya berada di lokasi selama 1 jam. Alhamdulillah, walaupun volume debit air sangat besar, tetapi alhamdulillahnya tidak membawa material berupa kayu atau apapun. Sehingga air yang turun dari atas itu berjalan lancar dan tidak berdampak pada berdampak lanjutan pada kawasan objek wisata baik Pancuran 13 maupun Pancuran 5 seperti itu. Nah, saya pastikan untuk jalur transportasi dari Slawi menuju Guci itu tetap aman dan untuk di objek wisata lain tetap aman dan kondusif seperti itu. Ya, Pak Afif tadi sampaikan juga bahwa memang cuaca hujan cukup deras begitu. Saya langsung mau ke Pak Armi kalau gitu. Pak Armi, betulkah apa yang kita lihat terjadi di wilayah Tegal ini akibat adanya pengaruh dari bibit siklon 93S ini yang selama ini diperbincangkan? Ya, betul sekali Mbak Maria. Memang 93 ini masih besar pengaruhnya, menarik massa udara yang membawa hujan yang berasal dari Samudra Hindia. Sehingga dia menarik ke arah selatan Jawa. Ini saya kira ini akan masih berlangsung beberapa hari ke depan, Mbak Maria. Oke, artinya ini berdampak khususnya berada di wilayah selatan Pulau Jawa, begitu Pak Armi? Iya, ada beberapa daerah yang dipengaruhi oleh 93 ini. Yang pertama adalah wilayah Bengkulu dan Lampung. Jadi Lampung ini menjadi daerah yang tetap dipengaruhi. Nah sekarang posisinya dia banyak saat ini selain Lampung mempengaruhi wilayah Jawa. Sebelumnya dia ada Banten, kemudian saya lihat di aplikasi yang saya miliki, dia mempengaruhi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah ini dua wilayah ini yang menurut saya di Jawa Tengah, Jawa Timur merupakan daerah yang mendapatkan efek dari adanya tarikan dari ekor dari siklon ini. Jadi dia siklon ini menaik ekornya dan dia membawa massa udara
yang mengandung curah hujan tinggi ke wilayah-wilayah yang tadi disebutkan, Lampung, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan ini masih akan berlangsung dalam sampai beberapa hari ke depan ini. Oke, ini potensi perkembangan yang menjadi siklon tropis kategori 2 itu seperti apa? Karena kan kabarnya ini berkembang dengan cepat, 24 jam sampai dengan 72 jam begitu. Betul, jadi yang pertama perlu kita sampaikan bahwasanya ini berpotensi cukup besar untuk menjadi siklon, tetapi pergerakannya menjauhi wilayah Indonesia. Kalau kita bayangkan, pergerakan dari siklon, dari bibit siklon 93 sini, dia akan mengarah ke arah timur, mengarah ke arah barat. Jadi kalau ke kiri ke wilayah Indonesia, jadi dia akan bergerak terus menerus ke wilayah yang menjauh dari Indonesia. Tetapi dengan adanya pergerakan ini, dia melemparkan massa udara yang cukup besar dari barat ke timur. Nah, itu dilemparkan, tadi ditarik oleh adanya ekor dari bibit siklon ini. Saya kira dia tidak akan mendekat ke wilayah Indonesia, tetapi ekornya membuat wilayah kita, khususnya wilayah Jawa, khususnya lagi adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, merupakan wilayah yang basah. Oke, baik Pak Armi, Pak Afif tadi kita sudah simak bersama, Mbak, memang Jawa Timur dan Jawa Tengah ini menjadi salah satu fokus dampak dari adanya bibit siklon 93S ini. Hujan cukup deras terjadi dengan intensitas cukup lama, kemudian gelombang tinggi di laut, bahkan juga angin yang begitu kencang. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh BPBD setempat untuk menghindari adanya bencana yang tidak diinginkan di sana, Pak Afif? Oke, yang pertama yang kami lakukan saat ini kita sudah membentuk posko di jalur transportasi wilayah Sawi menuju kawasan wisata Guji. Itu ada beberapa pos, yang pertama di Yomani, kemudian di Bukit Siwuni, kemudian di Polsek Bojong, kemudian di Kedawung, serta di pusatnya ada di kawasan wisata Guji itu sendiri. Kita tempatkan personil bersama TNI Polri dan relawan PP yang ada di wilayah atas seperti itu, dan saling memberikan informasi seperti itu. Dan insya Allah ke depan, karena saya juga mengamati pergerakan bibit siklon 93S itu semakin ke barat ya. Saya kemarin jam per jam mengamati bibit siklon 93S itu pada saat hari Sabtu kemarin hujan di wilayah pegunungan Gunung Slamet, itu berada tepat di posisi selatannya tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah, sekitaran Cilacap seperti itu. Sehingga saya menduga seperti itu. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih Pak Afif. Nanti usai jeda saya juga mau ke Pak Armi. Tadi Pak Armi katakan bahwa kemungkinan untuk berkembangnya kecil, tapi ekornya juga tetap ada. Nah, ini potensi resikonya berkurang atau kita juga tetap harus waspada begitu? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.